Hai guys, ketemu lagi bersama saya Yustin di dalam pembelajaran Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita akan belajar melakukan yang namanya join tabel dengan QGIS. Apa sih tujuan dari join tabel? Tujuan dari join tabel adalah menggabungkan tabel data lain yang dapat berupa file XLS atau CSV dan lain sebagainya ke dalam format spasial, atau menggabungkan data tabular dengan data spasial, data tabular lainnya gitu ya. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa sistem informasi geografis itu digunakan untuk memasukkan data, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, kemudian menganalisis data yang bereferensikan geografis, sehingga kalau kita itu sudah memiliki data spasial atau kita sudah memiliki peta digital, kita tidak perlu membuat petanya lagi, tetapi yang perlu kita lakukan atau kita perhatikan adalah memasukkan data atau update data tersebut. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita, mungkin satu saat nanti teman-teman ada yang bekerja menggunakan sistem informasi geografis, maka teman-teman itu tidak perlu menginput data secara manual kalau kita sudah memiliki data dalam bentuk XLS atau CSV. Nah, ada catatan penting lainnya dalam melakukan join tabel, yaitu kita harus memiliki kolom yang sama sebagai acuan. Kemudian kolom yang menjadi acuan itu harus memiliki informasi yang sama antara tabel atribut yang ada pada save file kita dengan tabel atribut yang akan kita gabungkan. Oke, saya rasa kita langsung aja. Di sini saya mau menunjukkan dulu tabel atribut yang saya punya pada peta digital yang saya punya di sini. Saya open atribut tabel. Teman-teman di sini bisa lihat bahwa di dalam peta digital di sini baru ada informasi tabularnya, yaitu ID dan kelurahan. Sementara saya akan memasukkan data tambahan, yaitu data jumlah penduduk. Di sini teman-teman, di sini ada data jumlah penduduk dalam bentuk Excel. Di sini ada kelurahan, penduduk laki-laki dan perempuan dari 2017 sampai dengan 2019. Nah, dari dua data yang akan kita gabungkan, yang sama adalah kelurahan. Kemudian teman-teman klik kanan layar, kemudian klik kanan, klik properties, kemudian teman-teman klik join. Di bagian bawah kiri ada tanda plus, di situ add new join. Kemudian join layernya adalah data genuk. Kalau teman-teman punya data Excel yang banyak masuk, maka teman-teman bisa nanti akan masuk ke dalam listnya. Karena di sini cuma ada satu, berarti saya pilih data genuk. Kemudian join field-nya di sini adalah kolom acuan yang memiliki data yang sama. Dalam hal ini adalah kelurahan. Kemudian target field-nya juga kelurahan. Di sini kemudian saya klik join field. Kemudian karena di join field sama target field-nya adalah kelurahan, maka join field-nya di kelurahan sini saya tidak centang lagi, saya cukup centang data lain yang perlu saya masukkan. Kemudian saya klik custom field name prefix. Ini adalah nama custom untuk nama bagian depan dari data yang akan di join. Di sini saya tulis jumlah. Kemudian saya klik OK. Kalau sudah, saya apply dan OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat datanya sudah masuk, ada penambahan jumlah, kemudian ada laki-laki 2017. Nah, sifat dari join tabel ini masih sementara. Jadi kalau data genuk ini kita hilangkan, join tabelnya pun akan hilang. Oleh karena itu, teman-teman perlu lakukan save as. Di sini saya klik kanan, kemudian saya export save feature as. Di sini saya klik data genuk, kemudian saya save, kemudian saya
Oke, nah ini tabel kita udah jadi setelah kita save as. Tabel ini udah menjadi bagian dari peta digital kita, dan ada perubahan di sini, yaitu nama kolomnya tidak sama seperti saat kita join. Nah, ini keterangan nama kolomnya menjadi kurang jelas, sehingga teman-teman bisa memperjelas dengan cara menduplikat. Cara duplikatnya adalah dengan klik new field atau add field, kemudian di sini saya tulis L per kolom, berarti ya teman-teman, L 2017 dengan keterangan jumlah penduduk laki-laki tahun 2017, kemudian saya pilih yang maksimal, kemudian saya oke. Di sini sudah ada. Langkah pertama untuk mengisi yang ini adalah klik jumlah. Di sini di bagian atas ini saya pilih yang L 2017 sama dengan, kemudian di sini saya pilih jumlah laki-laki, ini yang mewakili 2017, kemudian saya klik update. Begitu klik update, dia akan terisi otomatis, begitu seterusnya sampai dengan 2000, ini P 2017 sampai dengan 2019. Ini kemudian update. Begitu teman-teman untuk mengisinya. Oke, silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan bisa silakan ajukan atau bisa berkomentar di kolom komentar. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.